Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Merdeka. Merdeka. Santri harus berprestasi. Jaga kemerdekaan, setia pada negara, NKRI, harga mati, dan terus tingkatkan prestasi belajar. Ngaji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para masyayikh, para kiai, para bunyai, juga ketua yayasan, dewan pembina, dewan pengawas, pihak manajemen yayasan Sabilur Rasyad yang sangat kami muliakan, kepala-kepala sekolah, kepala diniyah, para guru, asatidz, semoga ilmunya manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Para undangan yang sangat kami hormati, para tetangga, ketua RW, ketua RT, semoga Gasek, Karangbesuki, Malang, Indonesia tetap ditakdir Allah, dicatat Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Pengurus baik Pondok Putra, Pondok Putri, ataupun pengurus dari Pondok SMA SMP Putra Putri, pengurus Ginia, koperasi dan yang lain-lain, semoga senantiasa di barokah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh peserta upacara, para undangan, para santri, rahimakumullah, bahwa kemerdekaan sangatlah mahal. Kedaulatan negara sangatlah berarti. Bagaimana tidak mahal? Indonesia merdeka dengan mengorbankan ribuan nyawa para pahlawan. Bahkan banyak di antara para syuhada, para pahlawan, bukan nyawanya orang biasa. Mereka nyawanya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka nyawa para ulama. Kita tahu Sultan Hasanuddin ulama, Diponegoro ulama, Sultan Agung ulama, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim As'ari ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ulama, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin ulama, Kiai Abbas Munted ulama, Kiai Maskur Singosari ulama, dan yang lain-lain. Mereka ulama-ulama besar, mesti berkorban untuk Indonesia. Kemerdekaan sekali lagi sangat mahal. Negeri ini merdeka dengan darah dan nyawa para ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu ulama harganya, bobotnya melebihi 1000 orang awam. Meskipun orang awam itu rajin ibadah. Wallahi la alimun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Demi Allah, satu orang alim bagi setan untuk menggoda, menyesatkan, mencelakakan satu ulama, itu bagi setan lebih berat
daripada menyesatkan 1000 orang awam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu orang mukmin saja mati, laqatlu mu'minin wahid asyaddu indallah min zawali dunya wa ma fiha. Sungguh terbunuhnya satu orang mukmin biasa, terbunuhnya satu orang mukmin itu bagi Allah lebih berat daripada hancurnya dunia dan isinya. Apalagi negeri Indonesia ini merdeka, bukan hanya terbunuhnya satu orang mukmin, ribuan pahlawan. Banyak di antara mereka bukan mukmin biasa, mereka para ulama, para wali. Sungguh hanya musuh-musuh Allah, sungguh hanya musuh-musuh Rasulullah SAW, sungguh hanya musuh para ulama, musuh Islam, musuh ahlu sunnah wal jamaah. Mereka-mereka yang tidak menghargai, tidak menjaga kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Sempurnakan imanmu. Mari kita sempurnakan iman kita dengan nyata mencintai, setia, menjaga, membela kepada watan kita, kepada negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Siap? Siap? Siap. Hubbul watan minal iman. Hadirin para santri rahimakumullah. Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia sengsara 350 tahun selama dijajah oleh Belanda. Ada bagian-bagian dijajah oleh Portugis, ada bagian-bagian dijajah oleh Spanyol, ada juga yang dijajah Inggris, ada yang Jepang. Total 350 tahun. Waktu yang tidak sedikit. Nenek moyang kita kerja sulit, panen dirampok penjajah. Kalaupun punya perawan cantik pun kadang juga dirampas oleh tentara penjajah. Ulama dibunuh, pejuang dibunuh, mau Jumatan pun sulit, haji juga sulit, dakwah sulit, syiar agama sulit. Sungguh Indonesia pernah mengalami kesengsaraan, masa-masa sulit saat kita dijajah oleh penjajah, dijajah oleh Belanda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang mukmin, orang yang sentiasa mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah, lalu dia berikhtiar semaksimal mungkin secara bersama-sama agar nestapa kesengsaraan tidak terulang kembali. Jaga kemerdekaan, jaga kedaulatan, agar bangsa ini tidak lagi dijajah seperti dulu nenek moyang kita dijajah oleh Belanda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Penjajahan bukan hanya menyengsarakan hidup, bukan hanya membuat orang tua kita, mbah-mbah kita berbaju goni, kain goni, bukan hanya menyengsarakan hidup, membuat orang tua kita hanya makan pohung, hanya makan bodeh, hanya makan tiwul. Kadang maaf, saking pengennya roti guyonannya, Belanda buang air, lalu maaf untuk peper katanya, roti itu dibuat peper, lalu itu yang dimakan oleh nenek moyang kita. Kita terhina, kita sengsara karena kita dijajah. Jangan sampai kita ikut-ikutan pola pikir, ikut-ikutan gerakan, ikut-ikutan ideologi
meskipun berkedok Islam, meskipun berkedok syariat, meskipun berkedok tauhid, meskipun berkedok khilafah, meskipun berkedok mahabbah Rasul, pakai memperalat maulid, pakai memperalat tibaan, pakai memperalat simtuduror, atau apapun, kalau pada akhirnya itu dalam rangka memobilisir masyarakat untuk benci memusuhi bangsanya sendiri. Sekali lagi, para santri dilarang, para santri tidak boleh ikut-ikutan pola pikir, gerakan ideologi, kumpulan-kumpulan organisasi atau majelis apapun yang tujuannya merongrong kedaulatan negara, tujuannya menimbulkan kebencian rakyat kepada negaranya sendiri, tujuannya membuat rakyat marah memusuhi bangsanya sendiri. Tidak boleh ikut gerakan itu, meskipun katanya itu untuk Islam, meskipun katanya itu untuk syariat. Ulama-ulama kita berjuang, Mbah Hashim berjuang. Kalau mereka alim, Mbah Hashim lebih alim. Kalau mereka berjuang syariat, Mbah Hashim lebih berjuang syariat. Kalau mereka berdakwah, penggiat dakwah, Mbah Hashim lebih giat berdakwah. Toh sehebat apapun ghirah Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri, para ulama panutan kita, sehebat apapun ghirah semangat mereka untuk memperjuangkan agamanya, memperjuangkan syariatnya, mensiarkan syariat Islam, tidak sampai membuat beliau-beliau lalu membuli, nyinyir pada bangsanya sendiri. Orang yang paling alim di NU Mbah Hashim Asy'ari, orang yang paling islami di NU Mbah Hashim Asy'ari, pejuang yang paling top dalam nasrul ilmi dan dakwah Mbah Hashim Asy'ari. Tapi yang paling nasionalis juga Mbah Hashim Asy'ari. Kalau dalam diri Mbah Hashim Asy'ari bisa terpatri menjadi satu antara Islam dan nasionalisme, tidak perlu dibentur-benturkan. Dia orang yang 100% nasionalis, beliau orang yang 100% humanis, beliau orang yang 100% agamis Islam. Kalau Mbah Hashim Asy'ari dalam dirinya terpatri 3 nilai besar: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, dan tidak perlu dibentur-benturkan. Tentu kita warga NU, warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam konteks hidup berbangsa, berislam, bermasyarakat, bersosial di Indonesia, contoh yang paling pas, contoh yang paling ideal adalah Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka yang sok syariah, mereka yang sok khilafah, mereka yang sok memperjuangkan akidah Islam, tapi mengkafir-kafirkan Pancasila, mengharamkan hormat merah putih, mentauhidkan negara Indonesia, mereka tidak akan lebih alim daripada Mbah Hashim Asy'ari. Mereka tidak akan lebih karomah daripada Mbah Hashim Asy'ari. Siapapun, seberapapun besar jubah mereka, siapapun besar serban mereka, seberapa gede tasbih mereka, mereka-mereka yang kadang berstatement Pancasila kafir, berstatement Indonesia tauhid, menentang negara dan pemerintah Indonesia, mereka tidak akan lebih alim, tidak akan lebih karomah, tidak akan lebih wibawa dibanding Hadratus Syekh Ki Muhammad Hashim Asy'ari. Sekali lagi, kita harus memperjuangkan Islam, ya,
Kita harus komitmen pada jihad, iya. Kita harus terus menyebarkan Islam dakwah, berusaha menegakkan syariat, iya. Tapi tentu contoh dari Mbah Hasyim Asy'ari tidak harus dengan mengkacau bangsa dan negaranya sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitu juga orang yang kadang sok nasionalis. Alasan nasionalisme, alasan demi kepentingan bangsa dan negara. Lalu ada orang-orang oknum menentang syariat Islam. Alasan untuk persatuan negara, mereka melawan Islam. Alasan untuk kedaulatan negara, mereka membuli Islam, mereka mempersulit Islam, mereka menghalangi dakwah dan seterusnya. Itu tidak benar. Kalau mereka bernasionalisme, orang yang paling nasionalis di Indonesia ya Bung Karno, Bung Hatta. Nggak ada orang NU atau selain NU siapapun, mau PKB, mau P3, mau Golkar, mau PDI, mau siapapun, nggak ada yang nasionalismenya melebihi Bung Karno, nggak ada yang nasionalismenya melebihi Bung Hatta, nggak ada. Tapi senasionalis apapun Bung Karno, Bung Hatta tetap sholat, tetap deres Quran, tetap sowan Mbah Hasyim Asy'ari, tetap berkomitmen pada tauhid dan Islam. Para santri, warga masyarakat, bangsaku, rakyat Indonesia, sekali lagi, mari bernasionalisme tanpa memusuhi agama dan tetap berkomitmen memegangi, memperjuangkan keyakinan dan agamanya. Mari berdakwah, berjihad, menyebarkan Islam, tamasuk biddin seperti Mbah Hasyim Asy'ari, tapi tetap saja bernasionalisme, mencintai, membela, setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Itulah uswah dari Mbah Hasyim Asy'ari. Dia 100% nasionalis, tapi juga 100% Islam. Sekali lagi, dalam diri Mbah Hasyim 100% Islami, 100% nasionalis. NU santri harus seperti Mbah Hasyim Asy'ari. Saat kita menjadi orang yang nasionalis, tetap berkomitmen pada Islam dan tauhid. Saat kita menjadi pejuang Islam, penggiat dakwah, mujahid, tetap berkomitmen hubbul watan minal iman. Dengan cara itu insya Allah dakwah kita tidak berbenturan dengan negara. Upaya kita untuk menjaga kedaulatan negara, Bhinneka Tunggal Ika, tidak bertentangan dengan kepentingan dakwah kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Merdeka, merdeka. Saudara-saudara para santri, apa yang salah dari bentuk negara NKRI? Kalau negeri ini kau salahkan karena Pancasila, apa yang salah dari Pancasila? Sila pertama tauhid. Memang lafaz tauhid dalam Pancasila tidak mengambil takbir dari kalimat la ilaha illallah, tidak mengambil takbir dari kalimat qul huwallahu ahad. Tapi santri harus tahu bahwa tauhid dalam Quran tidak hanya dilafadzkan dengan la ilaha illallah. Tauhid dalam Quran tidak hanya dilafadzkan dengan qul huwallahu ahad, tapi tauhid dalam Quran juga dilafadzkan dengan wa ilahukum ilahun wa ilahukum ilahun wahid. Tuhanmu Maha Esa. Kalimat wa ilahukum ilahun wahid itulah yang diambil oleh ulama-ulama pendiri bangsa ini untuk dijadikan sila pertama dalam dasar negara Pancasila. Dan tidak salah karena ayatnya ada, dalilnya ada. Kalau ayatnya ada, dalilnya ada, masih kau salahkan juga. Kok kebangetan zaman?
Kenapa nggak langsung pakai yang la ilaha illallah? La ilaha illallah tauhid benar, ada di Quran, diterima Islam, tapi ditolak non muslim. Qul huwallahu ahad tauhid benar, ada dalam Quran, tapi non muslim nggak bisa menerima. Wa ilahukum ilahun wahid benar, ada dalam Quran, kita menerima, dan alhamdulillah non muslim juga bisa menerima. Tauhid yang mempersatukan, tauhid tapi mengakomodir kepentingan di luar Islam. Tauhid penting tapi mengakomodir semua demi persatuan, itu tidak kalah penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggak ada yang salah dari Indonesia. Kalau Indonesia kau salahkan, kau tentang, karena negara ini mengayomi non muslim juga. Rasulullah mendirikan Madinah juga dengan konsep mengayomi muslim dan non muslim secara berdampingan. Yang kayak begitu sistem kehidupan berbangsa bernegara yang kayak begitu. Di samping ada uswah contoh dari Rasulullah SAW, tentu ada hikmahnya. Orang non muslim itu mending jadi tetangga kita, mending hidup sebangsa dengan kita, sehingga menyampaikan kebenaran Islam pada mereka gampang, wong dekat saja, sering ke rumah. Kita wajib berdakwah, kita wajib menyampaikan ayat Quran, balighu anni walau ayat, sampaikan dakwahku kepada siapapun meskipun satu ayat. Lah kalau kita punya negara dengan konsep non muslim diusir jauh dari Indonesia, bagaimana kita melaksanakan hadis sampaikan dakwahku kepada mereka? Lewong mereka kita usir. Makanya Nabi nggak perlu mengusir tetangga yang non muslim, sehingga Nabi mudah memberi contoh, ini loh Islam yang baik. Nabi mudah mendakwai mereka, wong hari-hari berdampingan. Nah kalau kita mendirikan negara, para founding father mendirikan negara dengan konsep mengayomi semua, hikmahnya agar kita mudah menyampaikan Islam kepada non muslim yang sebangsa sewarga negara dengan kita. Dan ada contoh dari Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Merdeka. Lagi pula Indonesia mayoritas Islam. Kalau Indonesia maju kuat berdaulat terus, maka yang jadi harum adalah Islam. Mari kita harumkan Islam dengan memperkuat NKRI. Mari kita perkuat kedaulatan NKRI dengan terus memperkuat Islam. Islam menjadi pondasi kekuatan kedaulatan negara. Dan negara ini kalau terus kita bangun prestasi-prestasinya, pada akhirnya juga akan mengharumkan nama Islam. Dan itulah jihad li'i'la'i kalimatillah. Jihad itu bukan tawuran antara SMK Islam, SMK Kristen, tawuran, bukan jihad. SMK NU, SMK Muhammadiyah tawuran, bukan jihad. Di Petamburan tawuran, bukan jihad. Bodoh. Itu merusak citra Islam. Jihad itu menurut hadis Bukhari, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang untuk mengharumkan nama Islam, untuk memuliakan agama Islam, meninggikan kalimat Islam, itulah namanya jihad fi sabilillah. Santri harus berprestasi. Upayakan Pak Afif, Pak Islah, santri SMP, santri SMA yang perguruan tinggi, maksimal mas-mas, kok maksimal, minimal IP-nya 3,6 minimal, kecuali eksak. Yang eksak biar 3 sudah baik, nanti biar dihukum oleh Pak Rok. Isini santri ngasek IP-nya bebek baris, luru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Harumkan Islam, harumkan Indonesia, harumkan NU lewat berlomba dalam prestasi. Upayakan SMP Nggase ikut Olim Jawa Timur.
ikut olim-olim nasional, syukur juga internasional. Di bidang apapun kami sudah usul ke Ma'arif Pusat agar olim tidak hanya matematika IPA, ada olim nahwu sorof, ada olim qawaidul fiqhiyah, ada olim ngapal zubat. Nah, ngono lho Pak Alif. Dan semoga Gasek bisa berbicara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Harumkan Indonesia dengan prestasi. Ojo turu. Turune gak apa-apa rek. Turah niku. Ngopah ngopi, nyongkrak nyangkruk, morang marung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siap santri berprestasi? Siap. Jadi atlet yang baik. Contoh itu tim PSSI 16 juara ASEAN Mas, top. Si umur 15 wis juara, si umur 16 juara ASEAN Mas. Thailand kalah, Singapura kalah 0-0 Mas. Indonesia dilawan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa pelatihnya bilang? Ibadah, akhlak, moral, dan skill profesional. Berlatih terus, fisik oke, skill oke, ngocek bola sip, tapi wiritan yo betah Mas. Halo, sholawatan yo seneng Mas. Lesan dijaga, akhlak dijaga, perilaku dijaga. Toh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebuah negara yang berkomitmen untuk terus mengangkat moral, terus mengejar prestasi. Tidak mungkin kalau negara itu dibangun atas dasar satu suku saja. Negara bangsa yang ingin prestasi tinggi tidak mungkin didirikan hanya mengikutkan satu pemeluk agama saja. Mesti melibatkan semua suku dan etnis, mesti melibatkan semua pemeluk agama. Kenapa? Karena takdir Allah menciptakan, menghidupkan manusia berprestasi, manusia unggulan, manusia bertalenta tinggi, berskill tinggi. Itu tidak hanya orang Jawa. Kadang ada orang Jawa top di bidang apa, tapi di bidang yang lain yang top ring Madura. Kadang orang Jawa top di satu bidang, tapi di bidang lain yang top orang Melayu, Sumatera, Aceh, Riau, Jambi, dan yang lain-lain. Dalam satu bidang, orang Barat ini mungkin top, tapi di bidang yang lain yang top orang Papua, yang top orang Tapanuli, yang top orang Halmahera, orang Bali, dan yang lain-lain. Kadang yang ahli nuklir Muslim, tapi yang ahli merakit pesawat non Muslim. Yang ahli ini misal ahli gaya lemper Muslim mungkin, tapi yang ahli merakit merangkai HP atau apa China. Negara yang ingin maju mesti merangkul semua, karena talenta keahlian disebar Allah kepada seluruh suku, etnis, dan pemeluk agama. Kok bodoh amat atas dasar keyakinan dan akidahnya, lalu dia mengusir orang kelompok yang akidahnya beda, sukunya beda, agamanya beda. Ternyata yang diusir itu ahli nuklir, yang diusir itu ahli kimia, yang diusir ahli vaksin, ahli virus. Akhirnya negara mereka yang menerima para ahli itu dalam hal itu lebih maju.
Mana komitmen untuk mengejar prestasi? Dan prestasi bagian dari al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih li'i'la'i kalimatillah. Jaga kedaulatan negara, jaga kemerdekaan, setia pada negara, NKRI, harga mati, dan terus tingkatkan prestasi belajar maupun bidang-bidang yang lain. Semoga kita bangsa Indonesia dijaga Allah, diridhai Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga cita-cita dan program presiden kita Bapak Haji Muhammad Joko Widodo untuk mendirikan UIII dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah di Bogor, di atas lahan 300 hektar, pemerintah Indonesia merintis mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia. Nanti pusat kajian tafsir di situ. Dan Museum Rasulullah SAW ada di Indonesia. Pusat kajian balaghah ada di situ. Pusat kajian fikih ada di situ. Pusat kajian ulumul Quran ada di situ. Pusat kajian Quran dan sains ada di situ. Pusat kajian biologi atau apapun ada di situ. Di mana? Di Universitas Islam Internasional Indonesia. Kalau itu jadi, insya Allah Al-Azhar pindah ke Indonesia. Bukan lagi kita harus kuliah di Timur Tengah, enggak. Malah orang Timur Tengah nanti yang akan kuliah di Indonesia. Apa untungnya? Kita kuliah ke luar negeri, kadang-kadang belum tentu ilmu kita dapat, keburu sudah NKRI tafsir. Pintere durung mesti mas, sudah kehilangan karakter bangsa. Lain kalau kita punya negara maju, punya kampus maju, kita bisa pinter tanpa harus kehilangan karakter bangsa. Sekali lagi, semoga pemerintah dalam melakukan program memajukan bangsa dan negara dimudahkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.